Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ibu-ibu, bapak-bapak dengan saya. Perkenalkan, saya dengan Dokter Ida. Yang kemarin kita sebenarnya sudah ketemu ya Pak ya. Nah, pada hari ini kita nanti akan membahas mengenai hal yang lain. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai ada diabetes dan hipertensi, hari ini Bu, kita akan membahas mengenai prinsip gizi seimbang. Nah, ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang di sini kan kemarin juga sudah mengikuti ya kegiatan yang di puskesmas. Nah, ibu, bapak jangan bosan ya kalau diundang di puskesmas untuk mengikuti kegiatan mengenai penyuluhan kesehatan. Sampun siap bapak, ibu? Sampun, kita mulai ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sudah tahu pasti, sudah sering mendengar mengenai gizi seimbang. Nah, ternyata Bu, Pak, yang kita konsumsi setiap hari, yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya belum tentu sudah sesuai dengan prinsip yang benar. Di sini nanti kita belajar bareng ya, belajar bareng mengenai kegiatan-kegiatan dan juga perilaku sehat yang bisa diterapkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari penyakit. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sukanya cuma makan bakso, makan mie ayam, makan tengkleng, itu perlu diganti ya. Jadi kita konsumsinya itu juga harus beragam, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Dapatnya dari mana? Kalau karbohidrat berarti kita bisa dapatnya dari nasi, dari jagung, dari umbi-umbian. Kalau misalkan protein berarti bisa dari berbagai macam protein hewani maupun protein nabati. Nah, kalau Bapak Ibu terutama pada lansia, seringnya ini paling sukanya itu cuma makan tempe sama tahu yang terdiri dari protein nabati. Itu tidak boleh dikonsumsi terus-terusan itu terus Bu, harus beragam. Makan ayo makan ikan, makan ayo kita makan daging, tapi memang porsinya itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh monoton. Makanlah bergantian. Kalau misalkan pasti sering ini ada yang tanya, Bu, sayur apa sih yang paling bagus untuk saya itu? Sayur yang paling bagus itu kalau sayur dikonsumsi berganti-ganti, bukan monoton hanya jenis satu sayur setiap hari dalam waktu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun ya. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama berarti harus cuci tangan. Kita sudah mengajarkan cuci tangan sejak anak usia dini. Jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa mencontohkan pada teman-teman dan juga lingkungan. Cuci tangan sebelum makan, gunakan peralatan yang bersih untuk makan, gunakan peralatan yang bersih untuk memasak, ya. Kemudian menjaga berat badan ideal. Bapak dan Ibu di sini saya lihat sepertinya ada yang berlebihan berat badan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah tahu kalau berat badannya berlebihan, tapi sudah berusaha belum berhasil untuk menurunkan berat badan. Coba kita cross check ulang ya Bu ya, menurunkan berat badan atau menjaga berat badan yang ideal. Bagaimana sih caranya? Yang pertama kita harus menghitung IMT atau indeks massa tubuh terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu berat badan dan tinggi badan kita saat ini. Nanti menghitungnya dari berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter yang dikuadratkan. Ya, contoh nih Bu ya, saya berat badannya 55 dengan tingginya 160 meter, anggap saja 1,6 meter ya, 1,6 meter dikuadratkan, nanti 55 dibagi 1,6 yang dikuadratkan itu. Kalau hasilnya ternyata lebih dari 23, itu berarti kita sudah termasuk dalam berat badan berlebih. Tapi kalau hasilnya lebih dari 25, berarti kita sudah termasuk dalam kategori obes tingkat 1. Kalau sudah sampai seperti itu, berarti kita harus mengejar bagaimana caranya biar kita bisa menurunkan berat badan sampai ke berat badan ideal. Caranya bagaimana? Nah, selanjutnya nanti kita baca lagi ya. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang hobinya apa Bu? Jalan santai atau senam mungkin?
yang masih suka jogging mungkin. Nah, Renang, Bu. oh renang, alhamdulillah. Mungkin ini waktu masa mudanya atlet renang ya, bisa jadi. Bagus Ibu, bagi Bapak Ibu di sini yang masih mempunyai hobi olahraga, hobi untuk beraktivitas, misalkan hanya sebagai senam kah, atau misalkan yang sekarang lagi booming ya Bu ya, sepedaan gitu, walaupun cuma pakai sepeda ondel biasa, ya nggak masalah, itu termasuk bisa jadi aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu juga perlu dilakukan secara rutin, tidak cuma dangkek kalau ada temennya yang ngajak, kalau misalkan nggak ada yang ngajak terus nggak mau olahraga lagi, jangan ya Bu ya. Kita usahakan harus rutin 3-5 kali dalam 1 minggu dengan durasi 30 menit. Olahraga ringan seperti sepedaan, jalan santai, jogging ringan pada orang yang masih mampu, dan juga seperti berenang sangat disarankan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi buat Ibu? Cukup. Oh cukup. Kalau cukup berarti Ya, apakah pada sudah ada pertemuan yang minggu selesai, depan Bapak Ibu? ibu-ibu yang di sini nanti harus bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kalau pulang Bapak Ibu semua bagi ilmunya ke tetangga, ke saudara, ke keluarga. Jadi apa yang didapat hari ini nanti bisa bermanfaat untuk lingkungannya Bapak Ibu semua. Ya? Ya. Kalau sudah Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmunya semuanya bermanfaat ya Ibu ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Salam sehat, Puskesmas Gedongan.